Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Abu Zaini di Kampus Tutorial. Oke, untuk video kali ini kita akan melanjutkan belajar materi sebelumnya, yaitu mengenai belajar Canva mulai dari nol ya di tahun 2023 ini. Ini video kali ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya, yaitu membahas mengenai Canva juga ya, belajar Canva mulai dari nol. Untuk kali ini kita bagian 2 membahas mengenai menu elemen yang ada di Canva, elemen atau media. Oke, bagaimana caranya? Ikuti video ini sampai habis. Oke, kita masuk ke halaman Canva ya, halaman Canva. Lalu kita buat dokumen baru ya, misalnya di sini. Ini melanjutkan yang kemarin ya. Jadi di sini file-file yang sudah kita buat itu nanti akan ada di dokumen ini di beranda. Oke, kita akan lebih mengenal mendalam mengenai elemen yang ada di Canva karena elemen ini sangat penting, pastinya nanti akan digunakan terus selama kalian menggunakan Canva ya. Jadi ini sangat-sangat penting ya. Oke, elemen ya kita jabarkan satu persatu mulai dari yang ini ya. Bagian atas ini adalah fitur pencarian ya. Jadi misalkan kita mencari objek sesuatu, nanti kita mencarinya di sini, ketik di sini misalkan gradiasi gini ya. Gradiasi, nah maka nanti akan muncul semua hasil pencarian gradiasi ya. Di dalam pencarian ini nanti akan ada beberapa kategori. Misalkan saya kata kunci kucing saja ya. Nah, kucing mulai dari semuanya mulai grafis ya. Grafis. Nah, ini akan menampilkan grafis-grafis kucing ya. Lalu sampingnya grafis ini ada foto ya, menampilkan foto. Lalu ada video. Nah, ini menampilkan hasil pencarian kucing ya, karena kata kuncinya kucing. Lalu ada audio. Nah, di sini ada audio ya, kalau di play. Nah, itu ada terdengar suara kucing. Lalu bingkai bagan ya, ini tidak ada karena kata kunci-kunci tidak ada bingkai sama bagan ya. Ini penggunaan kata kunci. Pencarian ya, pencarian. Lalu di bawahnya, di bawah sini ada terakhir digunakan. Jadi ini adalah file-file yang baru saja kita gunakan. Seperti itu. Lalu bawahnya lagi ada garis dan bentuk ya. Garis dan bentuk ini kita klik lihat semua. Nah, garis dan bentuk ini kita bisa menggambarkan garis atau bentuk yang kita inginkan ya. Dapat teman-teman lihat di sini ada banyak sekali bangun datar ya. Misalkan saya dilihat kan ini ya. Nah, saya contohkan pertama ini persegi dan lingkaran ya. Nah, cukup klik gitu saja. Lalu untuk memperbesar memperkecil ya bagian pojoknya ini ya. Jangan kanan kiri, nanti jadi lonjong. Saya undo ya. Lalu untuk merubah warna, itu lihat pada bagian atas, di sini ada ini warna ya. Ketika kita klik, maka bagian kiri akan muncul warna-warna yang bisa kita gunakan atau kita pilih ya. Di sini ada warna standar yang sudah disediakan, tetapi kita juga bisa memilih warna yang lain ya. Klik warna dokumen, klik warna ini plus ya. Maka nanti kita akan bisa memilih warna sesuai dengan yang kita. Di sini ada banyak sekali warna, tinggal kita pilih mana yang sesuai. Lalu sampingnya warna ini ada gaya garis tepi atau style garis tepi ya. Kita bisa merubahnya. Kalau ini non ya, ini ya. Nah, saya ginikan biar kelihatan hasilnya. Saya tambah. Nah, ini ketebalannya saya perbesar ya. Dapat teman-teman lihat di sini terjadi perubahan garis tepinya. Semakin ke kanan semakin besar ya, seperti ini. Oke. Lalu untuk kelengkungan sudut ya, ini kan bawahnya ada kelengkungan sudut kan. Ini kelengkungan sudut ini fungsinya untuk misalkan ini ya biar kelihatan. Ini kalau kelengkungan sudutnya ditambah ya, bintangnya jadi seperti ini teman-teman ya. Oke. Lalu kalau persegi kelengkungannya kita tambah. Oke. Nah, jadi tumpul ya.
Kelengkungan ini fungsinya adalah untuk melengkungkan sudutnya ya. Jadi sudutnya kalau kita lengkungkan, nah maka semakin melengkung ya. Oke, ini jenisnya. Lalu untuk ini adalah jenis font, jadi di dalam shape kita bisa menulis dengan cara klik 2 kali ya. Misalkan ya contoh misalkan ini saya non saja biar kelihatan hasilnya. Warnanya saya buat hitam misalkan ya ini. Nah, seperti ini. Kuning saja ya biar kelihatan. Klik 2 kali seperti itu, lalu klik download. Nah, jadi klik 2 kali maka kita ini bisa memberikan teks ke dalam shape yang kita buat atau kita gambar. Oke, itu untuk shape. Untuk garis kurang lebih sama ya, tapi bedanya cuma di sini warna, lalu ini ketebalan sama. Nah, bedanya adalah awal dan akhir ya. Awal dan akhir kita bisa memilih sesuai keinginan kita ya. Dapat seperti ini, oke. Oke, itu garis dan bentuk ya. Selanjutnya ada grafis ya. Grafis ini adalah gambar ya. Gambar yang sebagian bisa kita edit di Canva ya, grafis. Contoh ya, contoh saya coba. Oh, grafis ini terdiri ketika kita klik gitu ya. Nah, ini contoh saja misalkan ini ada grafis bisa enggak? Oh ya, ini ya. Diklik lihat semua. Rekomendasi aja lihat semua. Nah, ini grafis adalah elemen yang sebagian ya, bukan semua ya. Sebagian bisa kita rubah warnanya. Contohnya ini ya. Nah, ini contoh ya. Jadi saya memasukkan 2 gambar, yang satu lilin, yang satu teh ya. Kalau yang lilin ini kita bisa merubah langsung warnanya ya. Warna. Jadi di sini ada menu ya. Menu ketika kita warna-warna ya. Ketika kita klik mengganti warnanya, maka yang di sini akan berubah warna. Sementara yang ini itu tidak ada, berarti ini tidak bisa dirubah warna. Jadi nanti pengeditannya seperti gambar ya. Jadi nanti ada 2 jenis gambar seperti itu ya, yang bisa diedit dan tidak. Kalau yang itu grafis ya. Oke, elemen grafis ya. Grafis di sini nanti banyak ya, misalkan sama ya, jadi cari kucing misalkan, kucing lalu kita klik grafis, ya nanti akan ada beberapa grafis kucing ya. Ini kalau yang bergerak-gerak ini namanya gambar GIF ya, bisa bergerak. Kalau ini bisa dirubah ya. Karena apa? Karena di bagian atas ini itu ada warna-warna. Oke, kita ganti warna biar seperti British. Oke, seperti ini ya. Nah, ini bisa merubah, bisa dirubah ya. Ya, jadi ada gambar GIF, lalu ada grafik yang bisa dirubah, lalu ada gambar PNG ya yang transparan seperti itu. Ini hitam ya. Juga bisa dirubah, misalkan merah seperti ini. Oke, menarik sekali bukan? Oke, itu untuk grafis ya. Lalu selain grafis ada juga stiker ya. Kita cek lihat semua stiker ya. Untuk stiker ini kalau kita amati lebih mengarah ke animasi atau gambar-gambar yang bergerak ya. Nah, di sini ada banyak animasi ya. Dapat teman-teman lihat di sini semuanya bergerak ya. Jadi biasanya kalau yang seperti ini itu digunakan untuk membuat media, membuat buku digital ya maksudnya, bukan buku cetak. Lalu selain itu juga website, ada presentasi, ada video ya. Itu saya biasanya menggunakan stiker ini atau gambar animasi GIF ya. Oke, itu untuk stiker ya. Kalau stiker nggak bisa dirubah ya teman-teman. Jadi kalau kita maksudnya dirubah ya seperti ini kan bisa dirubah warna. Kalau stiker nggak bisa, jadi warnanya, bentuknya kan sama seperti yang ada di sini. Lalu di bawahnya ada foto. Tentu foto kita sudah tahu ya. Foto ya, ini adalah gambar-gambar foto yang bisa kita masukkan ke dalam desain kita ya.
Dan foto pun nanti akan ada 2, yang pertama adalah gambar dengan background ya. Contohnya misalkan ini ya, ini yang oke saya tambah satu halaman lagi, ini kosong ya. Nah ini foto dengan background, jadi ini saya rubah ya warnanya jadi kuning biar kelihatan. Nah ini ada backgroundnya kan teman-teman. Nah lalu ada juga yang transparan atau PNG atau ada backgroundnya ini ya contohnya. Nah ini kan tidak ada kan ya, dapat teman-teman lihat latar belakangnya transparan atau hilang backgroundnya. Ini ada, lalu ini mana? Oke. Nah ini tidak ada transparan ya. Oke itu untuk foto ya. Lah stiker sudah, foto sudah, video ya. Video ini juga ada banyak sekali pilihan ya teman-teman. Yang mulai durasi 0,5, 0,4 hingga menitan ya. Dapat lihat teman-teman lihat di sini ada banyak video ya. Ini ada video abstrak ya, animasi-animasi background seperti itu. Ada juga video real ya, ini seperti gunung ya. Saya buat ini ya, misalkan ini. Nah, dapat teman-teman lihat di sini ada pegunungan yang ada ini, ada asapnya, ada juga orang ngetik dan lain-lain, masih banyak lagi yang bisa kita explore di sini ya. Untuk video ini biasanya digunakan untuk media pembelajaran, presentasi, membuat video atau membuat video promosi seperti itu ya. Lalu ada audio, tentu audio sudah jelas ya, misalnya kita cari kucing gitu, nanti akan ketemu audio berupa suara kucing ya. Tetapi untuk yang audio ini kalau misalkan teman-teman bermain di YouTube atau YouTuber ya, ini agak agak beresiko ya teman-teman menggunakan audio ya dari Canva, karena biasanya ada yang pakai, kalau ndak gitu kita kena konten ID atau kena copyright ya. Jadi ndak memenuhi syarat monetisasi di videonya ya. Jadi kalau saya benar di sini ada audio, saya biasanya kalau lagu seperti itu saya cari yang non copyright dari luar lalu saya upload. Kecuali untuk audio efek-efek tertentu seperti kucing, lalu kambing, hewan-hewan, ataupun efek-efek audio tertentu, kita bisa menggunakan yang ada di sini ya. Selanjutnya ini ada bagan ya. Bagan ini adalah chart ya. Nah, ini ada bagan lainnya, bahan infografis, diagram, di bagan garis dan titik, ada bagan batang ya. Di sini untuk bagan tentunya teman-teman pasti digunakan ketika mungkin mendesain infografis ya seperti itu, ataupun presentasi ya, itu pasti butuh namanya ini bagan ya. Di sini sangat fleksibel, kita bisa mengatur warnanya sesuai dengan keinginan kita. Bentuknya juga ya, kita bisa memilih ya ini ya. Untuk penyuntingannya itu dari sini ya. Nah, di sini datanya ya, item 1, item 2 dan lain-lain. Selain itu kita juga bisa mengunggah file dari Google Sheet ataupun dari unggah CSV ya, ini CSV ya. Kita bisa mengunggahnya ya. Oke, itu untuk bagannya. Nanti silahkan teman-teman explore ya. Oh iya, ada bagan infografis ya. Mungkin biasanya bagan ini sering digunakan ketika teman-teman membuat ini infografis ataupun TV ya. TV itu kan biasanya butuh yang namanya ini, mungkin ini berapa? 7 dari 10 ya. 10 total itemnya 10 ya. Nah, ini 7 dari 10 seperti itu ya. Oke, ini piktogram. Yaitu untuk bagannya. Selain bagan ada juga namanya tabel ya, tentu nggak usah dijelaskan lebih lanjut, tabel sudah tahu ya, tabel itu untuk membuat tabel ya. Ini tabel ya, tinggal kita klik saja, kita tambahkan ya, kita sesuaikan tabel yang ada di sini ya. Ini bisa kita atur bordernya, lalu jarak tabel, spasi per sel seperti itu, lalu ada warnanya, rubah warna ya.
Lalu kita bisa menambah, tambah satu baris, ataupun gabungkan sel ya. Ya sudah lumayan banyak ya berkembangnya. Maksudnya, eee, kita mau dimudahkan untuk mengelola tabel di sini ya. Ini biasanya untuk pendaftaran ataupun untuk infografis seperti itu ya. Lalu selain tabel ya, itu ada juga namanya bingkai. Bingkai ini fungsinya yaitu memasukkan ya suatu objek atau gambar ke dalam sini ya, dalam bingkai. Ya, ini ada bingkai, ada banyak sekali contoh ya. Contoh misalkan ini, lalu ada ini ya, lalu ada laptop misalkan seperti ini ya. Jadi di sini ada puluhan mungkin ratusan juga bingkai yang tersedia. Lah itu teman-teman silahkan dicoba-coba, bukan dicoba, cek mana mungkin yang favorit ya. Biasanya kalau saya yang sering digunakan lingkaran, persegi, kalau enggak begitu ya seperti ini laptop, PC ataupun HP ya, itu biasanya sering digunakan. Untuk penggunaannya, bingkai kita kolaborasinya dengan gambar, lalu dengan coba ini gambar anu bisa oke bisa ya, gambar PNG tapi jadi lucu dari gambar transparan ya belakangnya. Jadi misalkan ini ya, nah ini cukup klik and drag itu saja, itu kita bisa memasukkan foto ke dalam sini. Tapi tidak hanya foto teman-teman, kita juga bisa memasukkan video ya. Ini dapat teman-teman lihat ini videonya bergerak kan. Nah, jadi selain foto, kita juga bisa memasukkan video ya, itu di dalam bagian sini. Nah, ini sangat bermanfaat sekali ketika kita desain ya. Mungkin ada gambar orang yang dimasukkan ke dalam lingkaran atau yang lain. Nah, itu pasti sangat bermanfaat ya. Oke, ini saya klik-klik untuk ngeditnya disesuaikan ini ya, selesai. Oke, seperti itu ya. Untuk menyesuaikan klik 2 kali ya. Klik-klik seperti ini lalu digeser ya, disesuaikan ya. Kalau di CorelDRAW namanya power clip, kalau di Photoshop masking ya. Oke, itu untuk yang bingkai. Kisi ya, kisi kurang lebih sama ya seperti bingkai, tapi bedanya di sini kisi itu seperti ini ya, malah seperti folder atau tempat apa ini namanya ya. Misalkan ini saya klik gitu ya. Nah, itu maka seperti kolase foto itu loh ya. Jadi di sini ketika kita pilih atau kita klik itu maka akan menempati seluruh ruangan dan sesuai dengan jumlah yang sudah kita pilih. Misalkan saya hapus dulu ya. Kan 2. Nah, ini delete 2 maka akan jadi 2. Seperti ini. 3 seperti ini ya. Ini tinggal kita masukkan foto-foto yang mungkin nanti kita masukkan, contohnya seperti ini ya. Jadi misalkan kolase foto bersama ya, seperti atau foto kelas kita misalkan seperti itu. Nah, seperti ini ya. Kita nggak perlu repot-repot apa ya, memotong-potong lalu menggabung, di sini sudah diatur sama Canva. Tinggal kita memasukkan gambar atau mencari foto lalu tinggal dimasukkan ke dalam bingkai atau kisi ini. Oke, selanjutnya selain itu yang terakhir adalah koleksi ya. Koleksi ini lebih ke di sini ya. Jadi misalkan contoh ini yang di bawah, ini buah ya, painted organik ya. Contoh ini misalkan makanan gitu ya. Jadi yang dikategorikan makanan akan ada di sini ya. Saya jarang memakai ini ya teman-teman ya. Karena lebih mudah mencari di sini ya. Karena kalau di sini kan memilih berdasarkan kategori ya. Tapi misalkan di sini ini kan jeruk ya, kita perlu mencari jeruk itu di mana, kan dapat juga ya. Nah, ini ada juga. Nah, ini yang penting teman-teman tahu kata kuncinya, tinggal kalian tulis di sini atau ketik di sini misalkan jeruk ya, ini kan tadi jeruk ya. Nah, jeruk ini ada grafis. Nah, tinggal klik ada foto yang real ya.
Ini mungkin kalau yang grafis itu lebih ke ini ya, ke vektor atau kartun, tapi kalau foto itu lebih ke gambar real seperti ini. Oke, mudah sekali bukan? Yaitu belajar Canva semuanya sudah ada atau sudah tersedia di elemen. Tinggal kita ketik, kita cari, lalu kita masukkan. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi mencari ke tempat lain. Oke, itu untuk video kali ini, yaitu bagaimana belajar Canva mulai dari nol bagian 2, yaitu mengenal elemen atau media yang ada di dalam Canva. Oke, itu untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Dan jangan lupa teman-teman klik tombol like, subscribe, dan share ya video ini. Semoga memberi manfaat ke banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.